Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan pagi ini saya rindu bagi berkat buat semua lewat firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu, pengembalaanmu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami menikmati kebesaran Tuhan, dan pagi ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami dengan seorang murid hati seorang hamba untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biar kami dengan firman Tuhan, kami patuh pada firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada dalam program acara Inspirasi Hidup, tentunya bersama saya Pendeta Luntungan. Saya membagi berkat buat semua, dan mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita lihat Efesus kedua ayat yang ke-11 sampai ke-15. Puji Tuhan. Dan tema khotbah saya hari ini adalah dipersatukan di dalam Kristus. Kita baca ayat 11, haleluya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, puji Tuhan, itu ayat 11 yang kita pelajari. Saudara terkasih dalam Tuhan, kemarin saya bahas juga tentang Efesus pasal 2 ya, sampai juga ayat 10 kemarin selesai, dari ayat 8, 9 dan 10. Dan hari ini saya bicara Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-15. Puji Tuhan. Dimulai pada ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah kehidupan umat Israel dan juga dihubungkan dengan kehidupan Kristenan kita atau kita orang percaya tentu hari ini, maka itu punya perbedaan yang sangat menyolok, begitu luar biasa ketika kita membagi saman, membagi perbedaan dan sebagainya yang kita bisa lihat di dalam kebenaran ini. Sebab kalau menceritakan soal umat pilihan, maka kita orang Kristen bukan umat pilihan. Saya dan saudara bukan umat pilihan. Nah, umat pilihan hanya Israel. Itu yang kita pahami. Itu yang kita belajar. Dan kita tahu bersama bahwa ini merupakan perjanjian ya, perjanjian antara Allah dan Abraham sendiri, di mana kehidupan Israel itu menjadi pilihan di hadapan Tuhan, dan mereka menyiapkan sesuatu yang nanti akan Tuhan pakai dalam hidup mereka seperti apa yang Tuhan mau, tapi mereka mesti punya tanda. Tanda itu adalah sunat. Jadi Allah akan senantiasa menyampaikan isi hatinya lewat Abraham, lewat Israel, tapi mereka harus punya tanda. Tanda itu adalah sunat. Nah, dari bagian ini diungkapkan kembali ya. Ini bukan menyinggung kita ya, tetapi paling tidak memberi penjelasan siapa sebenarnya saya dan saudara. Sekali lagi saya baca ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi. Nah, saya dan saudara bukan Yahudi. Menurut apa? Menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang bersunat, yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, saya dan saudara ini tidak mendapat apa yang diungkapkan oleh Allah kepada Abraham dengan sunat lahiriah. Kita tidak disebut dengan sunat lahiriah ya. Jadi tidak ada istilah yang digunakan untuk orang Kristen dengan sunat lahiriah secara jasmani. Nah, kalau zaman dulu kalau kita belajar di Perjanjian Lama ya, kita memahami kalau kita bicara soal sunat ya, itu tanda ya, itu tanda yang diungkapkan di dalam Alkitab. Nah, kalau dalam terjemahan baru versi Indonesia, tanda bahwa seseorang sudah terhisap dalam perjanjian dengan Allah dilakukan pada tubuh setiap anak laki-laki di Israel pada umur 8 hari. Itu yang diungkapkan dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 9-14. Nah,
Orang-orang yang tidak bersunat berarti bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Misalnya diungkapkan dalam Galatia 2:7. Bahasa Indonesia sehari-hari menyebut begini, ya saya melihat dalam sebuah catatan, adat dalam bangsa Yahudi yang merupakan tanda perjanjian Allah dengan umat Israel dalam Kejadian 17 ayat 14 dilakukan pada tubuh setiap anak laki-laki Israel pada umur 8 hari. Ya, pada umur 8 hari. Nah, ini yang kita lihat. Ini yang disebut dengan sunat dasmani. Ya, sunat lahiriah. Ya, sunat lahiriah itu ditandai dengan apa? Pemotongan, ya, kita lihat katan, ya, pemotongan katan, kulit katan yang ada kepada seorang anak laki-laki. Itu disunat, dipotong, ya, dikerat. Nah, zaman dulu Israel menggunakan batu yang ditajamkan, kemudian akan diadakan sunat. Ya, sunat kepada anak laki-laki Israel yang kita pelajari ya pada umur 8 hari, ya. Jadi pemotongan kulit katan. Nah, ini yang terjadi. Itu yang kita pelajari. Nah, tapi kita tentunya belajar dari bagian ini, ternyata kita tahu siapa kita ini. Kita bukan pilihan. Tetapi kita melihat hal yang besar, hal yang dahsyat, yang sangat luar biasa, ya. Pada ayat selanjutnya kita pelajari. Nah, kalau yang dilakukan kepada Israel itu sunat daging, sunat jasmani, itu yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri, yang dikerjakan oleh tangan manusia pada waktu itu. Tetapi penjelasan pada ayat 12 kita lihat baik, ya, kita dengar baik, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Nah, waktu itu orang-orang yang di luar Yahudi itu tidak termasuk pada kewargaan Israel. Sebab kita tanpa Allah, kita tanpa Kristus. Tetapi penjelasan ini kita lihat. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, kita ini tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, ya. Selama kita ada di dunia tidak punya pengharapan yang diungkapkan oleh Alkitab. Karena kita bukan umat perjanjian. Umat perjanjian hanya Israel. Kita di luar ketentuan, di luar perjanjian. Nah, ini yang kita pahami, ini yang kita belajar supaya kita tahu. Kita tahu dengan jelas, kita tahu dengan pasti ternyata kita ini orang bukan pilihan. Artinya kita di luar Israel. Jadi secara daging kita bukan pilihan. Ya. Seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita ini bukan ciptaan Allah, seolah-olah. Namun pada dasarnya kita belajar dari kitab Kejadian, ya, yang dianggap manusia, ya, yang ditegaskan oleh kitab, semua manusia itu adalah ciptaan Allah. Tapi perubahan-perubahan terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan dalam cara berpikirnya, Allah dalam cara berpikirnya, dalam konsepnya Allah, di mana Allah harus menjatuhkan pilihan dan mencari umat yang disebut umat kesayangan. Lewat Abraham tentunya, bangsa Israel dipilih. Untuk Allah berbicara bagi banyak orang lewat Israel. Untuk supaya kehendak Allah disampaikan lewat mereka. Hukum-hukum yang dipelajari tentunya oleh umat Israel di masa lalu, itu yang akan mereka nanti ikuti. Itu yang nanti akan mereka turuti. Untuk Allah menyampaikan isi hatinya. Yang kita kenal dengan hukum Taurat di masa itu. Diberikanlah kepada mereka. Disampaikanlah kepada mereka. Supaya mereka tahu tentang peraturan. Nah, pengajaran Taurat ini, ternyata pengajaran Taurat ini tidak mampu juga merubah sikap hidup daripada umat Israel di masa lalu. Tidak mampu merubah. Dan mereka hidup saja hanya lebih cenderung pada nilai-nilai perbuatan tanpa punya kejelasan yang pasti kepada siapa mereka berpijak. Nah, makanya dengan tegas kita lihat
muncullah kasih karunia Tuhan di luar Israel. Muncullah anugerah di luar Israel. Pada ayat 13 dijelaskan seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam ayat 13 ditekankan, ya, meskipun kita pada ayat yang ke-12 disebut tidak punya pengharapan, ya, disebut tidak punya pengharapan karena tidak masuk dalam ketentuan Israel, tidak masuk dalam ketentuan Allah, bukan covenant, bukan perjanjian. Tetapi Bapa di surga punya konsep yang berbeda dengan konsep manusia. Bapa di surga punya konsep yang luar biasa. Konsep yang benar-benar untuk menyelamatkan umat Tuhan di luar Israel. Makanya pada ayat 13 ditegaskan, diperjelas kepada kita. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, kita yang terhilang jauh, yang bukan umat Allah, ya, kita disebut orang berdosa, kita bukan pilihan, tapi oleh karena Kristus Yesus, nah kita yang dahulu hilang jauh ditemukan. Kata Alkitab, sudah menjadi dekat. Dengan apa kita didekatkan? Dengan apa kita boleh bersekutu dengan Allah? Dengan apa kita boleh memahami Kristus? Dengan apa kita boleh memahami kebenaran? Nah, kata Alkitab, oleh darah Kristus. Nah, oleh darah Kristus kita yang jauh menjadi dekat. Berarti apa? Lewat penyalibannya, lewat kematiannya, lewat kematian di kayu salib, kita yang jauh, yang terhilang, itu menjadi dekat. Nah, pemahaman soteriologi tentang pelajaran keselamatan, kita harus tahu bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita belajar, manusia diselamatkan oleh darah anak domba Allah yang merujuk kepada Kristus, oleh iman kita kepadanya lewat kematiannya di kayu salib. Nah, ini perlu kita pahami. Darah Kristuslah yang mempersatukan kita, baik orang Israel dan tidak Israel, keturunan Yahudi dan bukan keturunan Yahudi, dipersatukan oleh kematian Kristus di kayu salib. Nah, kedua belah pihak yang dulunya berseteru dengan pengajaran, berseteru dengan adat, sebab jangan lupa dalam pengajaran Yahudi, orang Israel, ya, orang Yahudi tidak boleh beramah-ramah dengan orang yang bukan di luar, atau orang yang bukan Yahudi, atau orang yang di luar Israel tidak boleh. Tapi darah Kristus inilah yang mempersatukan. Puji Tuhan. Nah, kalau saya petik, saya melihat dan menganalisa dari bagian ini yang kita boleh pelajari. Nah, apalagi yang akan mempersoalkan kita ini orang percaya, umat Kristiani. Terkadang juga kita orang percaya, umat Kristiani, ya, apakah dengan berpikir liar, teratur atau tidak teratur, tapi kadang-kala terucap dari mulut kita. Kamu ini kan bukan orang Manado, bukan orang Minahasa. Kamu ini kan bukan orang yang lahir di sini. Nah, ini ucapan-ucapan ini terkadang keluar dari mulut kita, seolah-olah kita belum memahami ajaran Kristus, seolah-olah kita belum memahami kebenaran. Kita memilah-milah, kamu kan suku Minahasa, saya kan suku Sangir. Kamu kan keturunan Chinese, saya keturunan Arab. Seperti itu. Nah, kita umat Kristiani yang telah mengerti firman, jangan lupa, kita yang dikatakan oleh Alkitab, yang dulu berseteru, orang Yahudi bukan Yahudi, berseteru. Karena soal apa? Soal pilihan. Soal apa? Soal budaya. Soal apa? Soal adat. Soal apa? Soal pengajaran. Tetapi ketika kita lihat kebenaran ini, yang dalam konsepnya Allah mengatur sedemikian rupa, mengirimkan Yesus yang dalam ucapan ayat tadi yang kita baca, oleh darah Kristus yang mempersatukan kita. Apakah Anda ini keturunan Chinese, keturunan Arab, ya, atau keturunan Yahudi, atau juga Anda ini keturunan orang Eropa dan sebagainya? Tapi kita lihat kebenaran, kekristenan dalam ajaran firman Tuhan mempersatukan kita, tidak membeda-bedakan. Jadi saya dan saudara ini asal
latar belakang keturunan dari mana, etnis dari mana, itu bukan masalah di hadapan Tuhan. Yang jadi masalah kalau engkau tidak memahami kebenaran. Yang jadi masalah kalau engkau tidak mengajari firman. Yang jadi masalah kalau engkau tidak memperkatakan firman. Yang jadi masalah kalau tidak engkau mendalam dengan firman. Yang jadi masalah kalau engkau tidak mengerti ajaran ini. Yang jadi masalah kalau engkau nggak pernah baca firman. Yang jadi masalah kalau engkau nggak pernah sadar bahwa hidupmu yang sebenarnya berdosa dan Tuhan buat jadi suci oleh pengorbanannya di kayu salib. Nah, kita mesti mengerti hal ini. Kita mesti paham hal ini. Ya, kita harus sadar. Sebab darah Kristuslah yang menyatukan kita semua. Darah Kristuslah yang menyucikan kita semua. Yang dahulu kita jauh, terhilang, ditemukan oleh kuasa darah anak domba Allah. Dengan lain kata, ditemukan oleh Yesus lewat kematiannya, kita yang jauh menjadi dekat. Kata Alkitab, oleh darah Kristus. Haleluya. Dan penegasan sekali lagi, yang mati di kayu salib itu bukan pribadi yang lain yang diungkapkan oleh banyak orang, banyak pendapat bahwa yang sebenarnya digantung di kayu salib itu bukan Yesus, katanya Yudas dan sebagainya. Ajaran firman tidak seperti itu. Yang digantung di kayu salib adalah Kristus, sang penebus dunia ini. Ini sangat luar biasa ini. Ayat 14, mari kita belajar, kita lihat. Ayat 14 kita lihat, ya, kita masih memahami dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 14, saudara lihat bersama-sama, saudara juga mengkaji boleh. Ini kita lihat dipersatukan kembali di dalam anugerah tentunya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, yang saya bilang tadi, perseteruan, tembok pemisah. Engkau Yahudi, aku bukan Yahudi. Engkau turunan Yahudi, aku bukan turunan Yahudi. Nah, ini. Jadi perseteruan ini dirubuhkan, ya. Sekali lagi, perseteruan ini dirubuhkan, diruntuhkan. Nah, yang meruntuhkannya, ya, tembok yang diruntuhkan, tembok pemisah yang dihancurkan lewat apa? Lewat ini, lewat kematian Kristus di kayu salib. Maka semua yang terpisah jauh itu didekatkan. Tembok pemisah ini dihancurkan, dirobohkan, nggak ada lagi tembok pemisah. Jadi saya dan saudara, ini nggak ada lagi tembok pemisah. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan yang termulia. Makanya kalau kita memahami Abraham sebagai umat Allah, sebagai bapa segala orang beriman, Tuhan percayakan melayani umat Allah pada waktu itu, mengatur Israel pada waktu itu, dan dengar baik, oleh iman Abraham juga semua bangsa diberkati. Ingat baik-baik, berarti tidak ada keterpisahan sekarang di antara saya dan saudara, antara non-Yahudi dan bukan Yahudi. Karena Yesus Tuhan yang telah menjadi penebus, mati di kayu salib, mempersatukan kita semua. Nah, ini kadang-kadang tidak dimengerti oleh umat Tuhan. Merasa diri lebih hebat, lebih pintar, seolah-olah dia kelas nomor 1, yang lain kelas nomor 2. Ingat baik-baik, kita orang percaya, anak Tuhan, di hadapan Tuhan sama. Kita semua adalah umat ciptaan Allah yang termulia. Dan kata Alkitab, kalau kita sudah menerima Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit atas kita. Kenapa? Sebab kita ciptaan Allah. Dan kata Alkitab, kata firman Allah, kalau orang yang telah hidup baru, lahir baru, oleh penebusan Kristus di kayu salib, dengan penerimaan kita, untuk kita percaya, bertobat, datang pada kehendaknya, beri diri kepada Dia, kita menjadi orang beriman di hadapan Tuhan, maka inilah yang akan membuat kita mengerti dan memahami bahwa ternyata kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita telah mengalami ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, yang dikatakan ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus ini bukan lagi soal adat istiadat Yahudi di mana kita disunat secara jasmani. Bukan lagi itu. Sebab kita bukan hidup lagi pada hal-hal lahiriah yang Tuhan mau. Kita hidup pada hal-hal spiritual, mengutamakan Tuhan, mengerti tentang kehendak ini, tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ingat baik-baik, ini satu hal yang perlu kita pelajari, ya, perlu kita pelajari dan kita perlu ingat. Nah, kalau kita hanya bersifat terus belajar secara harafiah, tanpa mengerti pengertian tipologi, tanpa mengerti pengertian alegori, memang ada dalam Alkitab diterangkan secara harafiah, ya, kita pelajari. Tapi ada juga mempunyai makna tipologi, ada juga mempunyai makna alegori yang perlu kita belajar, ya. Perlu kita belajar. Nah,
Jangan lupa, orang Yahudi, orang Israel di masa lalu mereka belajar Taurat memang. Tetapi mereka lebih cenderung pada nilai-nilai perbuatan daripada nilai keimanan. Nah, mereka melakukan sesuatu seolah-olah mengabaikan iman. Sementara dalam perjanjian lama kita lihat, iman Abraham itu, ingat baik-baik, yang sebenarnya kata Alkitab tidak punya dasar untuk berharap, tetapi dia berharap. Dan Abraham melakukan kehidupannya seperti apa kata Tuhan. Kita masih ingat tentang Abraham mengorbankan anaknya. Padahal tidak punya dasar sebenarnya kalau dia untuk berharap anaknya dikorbankan dan punya dibangkit dan sebagainya. Tidak. Tapi Abraham itu melakukan dengan keyakinannya kepada Tuhan. Karena dia dengar-dengaran, dia taat. Nah, sekarang mari kita pelajari dan kita lihat bagaimana ketaatan kita sebagai orang percaya di dalam melakukan firman Allah. Sebenarnya apa yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dari kehidupan Israel? Apakah menyangkut hal-hal lahiriah atau menyangkut hal-hal yang spiritual, yang rohani? Kita sudah banyak mendengarkan penjelasan tentang hal-hal lahiriah dari Alkitab, ya kan? Kita sudah banyak baca bahwa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan bukan soal pakai makan minum, tapi dari hal damai sejahtera sukacita. Dari hal apa? Dari hal keimanan. Ini kapasitas surgawi yang perlu dipahami oleh gereja, oleh kita semua. Nah, kalau kita belajar di zaman perjanjian lama, kita lihat ada makna-makna yang kita bisa pelajari. Di perjanjian lama sebenarnya apa yang harus diputuskan dari perjanjian lama. Kita lihat, ini merupakan lambang ya, lambang pertobatan sejati, yakni pemutusan hubungan total dengan dosa. Kita lihat yang diungkapkan dalam perjanjian baru. Sebab yang di Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Nah, ini ternyata bukan soal keyahudiannya, bukan karena darah Yahudi. Tapi ternyata Tuhan minta kalau dia taat pada pengajaran firman, nah inilah akan kelihatan. Ya, meskipun nggak kelihatan keyahudiannya, tapi perbuatannya kelihatan bahwa dia ini orang Yahudi yang punya Tuhan, yang punya iman. Nah ini. Nah, pemahaman metafora yang kita lihat tentang Yahudi, ya, yang sangat tekun mengamalkan hukum Taurat, kita lihat diungkapkan dalam perjanjian baru juga dalam Roma 4 ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini ucapan tadi. Kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ini. Kenapa? Abraham mengerti. Saya pernah bilang, fides quaris intellectum. Iman berusaha untuk mengerti. Dan ini yang dicapai oleh seorang Abraham. Dia mengerti tentang apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia lakukan dengan taat. Jadi pengertian iman daripada Abraham itu benar-benar taat, tunduk secara cerdas, secara teliti, secara hati-hati. Ini yang dipraktekkan oleh seorang Abraham. Ini. Referensi yang lain kita lihat Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah ini yang diucapkan oleh firman. Jadi Tuhan menghargai juga orang-orang yang bersunat dan tidak bersunat. Nah, ada orang yang melayani mereka. Tetapi penegasan yang kita pelajari, ingat baik-baik lewat ayat ini, yang sebenarnya Tuhan mintakan kepada kita orang percaya dan kepada orang percaya di zaman dulu, orang Yahudi, yang mesti nampak dari hidup kita bukan soal apa yang kita lakukan setiap hari, tapi fokus kita, dasar kita, keyakinan kita, pengharapan kita yang kita buat kepada siapa? Tuhan mau supaya kita pergi dan berbuat karena iman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita lihat Titus 1 ayat yang ke-10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat,
dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Nah, banyak orang yang memegang hukum sunat, tetapi punya pikiran yang sia-sia, pikiran yang kotor dan sebagainya. Nah ini. Yang Tuhan mau mengajar kepada mereka supaya yang mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, mereka punya kehendak, itu benar-benar tertuju, terfokus kepada Kristus yang memberikan keyakinan dan pengharapan kepada kita untuk kehidupan masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Baik kehidupan Israel di masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Demikian kita gereja, kita punya pengharapan yang kokoh di dalam iman. Nah, iman kita itu adalah iman kepada Kristus yang mati, Kristus yang senantiasa disalibkan, darah tercurah, kemudian dia dibangkitkan naik ke surga, yang nanti akan datang di hari kemudian menjadi hakim besar di dunia ini. Nah, kepada dialah kita mesti meyakini, kepada Kristus yang diungkapkan oleh firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami apa yang disebut karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita. Nah, Yesus Tuhan yang telah mempersatukan kita kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Jadi tidak ada lagi tembok pemisah sebenarnya. Tidak ada lagi tembok pemisah ya. Dan mulai berkata, kamu kan level 1, saya level 2. Kamu kan kasta ini, saya kasta itu. Nah, jangan. Kamu kan orang terhormat, saya tidak terhormat. Ya, kamu kan kelas 1, saya kelas 2. Kamu kan ini orang yang terpelajar, kami tidak terpelajar. Saudara dengar baik. Engkau seorang terpelajar, tidak terpelajar, atau sama di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan minta kepada kita untuk apa? Untuk terpelajar dari hal soal keimanan. Terpelajar dari soal apa? Terpelajar dari soal memahami kebenaran firman. Ingat baik-baik. Terpelajar dari soal memahami kebenaran firman. Kita bukan bermusuhan. Karena terpelajar dari memahami kebenaran firman. Jangan bermusuhan di antara kita. Karena kita sudah terpelajar memahami kebenaran firman. Jangan bermusuhan. Ini luar biasa. Ayat 15 kita lihat. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi jangan lupa, ternyata kita yang terpisah kata Alkitab, Yahudi dan bukan Yahudi, telah dijadikan satu sebagai ciptaan yang baru. Nah, keduanya dijadikan satu sebagai ciptaan yang baru. Yang saya bilang tadi, ya, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit atasmu. Sehingga Roma berikan penegasan kepada kita, ya, di dalam Kristus tidak ada penghukuman, sebab Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia yang telah mempersatukan kita. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan, pekerja Tuhan, orang percaya, anak Tuhan, dengar baik. Adakah kita hidup sekarang dalam persatuan? Atau sering kali terjadi disunity di antara kita? Ingat baik-baik. Kalau terjadi perseteruan di antara kita, terjadi disunity, ingat, jangan salahkan orang lain. Terkadang di antara kita ada kecurigaan, tidak percaya, curiga satu dengan yang lain, ya. Dan mulai berpikir kotor, mulai merasa lebih penting dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Nah, ini yang dipergunakan oleh setan untuk menghancurkan kita. Dia buat banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam kita bersekutu, banyak hal yang dia bisa buat. Dia bisa buat kita berbenturan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, pendeta satu dengan pendeta yang lain, gembala satu dengan gembala yang lain. Kenapa? Karena itu ada sesuatu yang dalam diri kita tidak mengerti bahwa kita ini sebenarnya satu adanya. Kita telah dipersatukan oleh Kristus, oleh kematiannya. Saya dan saudara menjadi satu. Nah, tubuh Kristus itu jangan dipecah-pecahkan. Tubuh Kristus yang kelihatan dan tidak kelihatan jangan dipecah-pecahkan. Jangan dihancurkan oleh cara kita, oleh dogma kita, oleh pengajaran kita yang bukan berdasarkan firman. Nah, makanya mari tubuh Kristus ini, ingat baik-baik. Dalam gambaran Tuhan, seperti Allah menyatukan Israel dan orang-orang di luar Israel menjadi satu,
Nah, tubuh Kristus ini juga dipersatukan di dalam kekuatan kuasanya oleh kematiannya. Ingat baik-baik. Engkau dari gereja A, dari gereja B, sinode A, sinode B. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Sama. Nah, kalau kita sama di hadapan Tuhan, karena kita pengikut Kristus, Kristen artinya pengikut Kristus, berarti mari kita berpikir menurut cara firman. Berpikir menurut cara apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sejalan dengan kebenaran. Sejalan dengan kehendak Tuhan. Sejalan dengan Kristus. Sejalan apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Supaya pengertian yang mendasar dari keselamatan, dari keimanan kita, kepada Kristus yang kita yakini itu tidak berubah dan tidak goyah. Kita belajar dari kehidupan Israel. Tuhan gak percaya dengan cara hidup mereka. Mereka kelihatan punya Taurat, tapi tidak melakukan sepenuhnya yang tidak terarah kepada Kristus, kepada Bapa di surga. Hanya melakukan saja secara seremonial, hanya secara pokoknya tradisi saja. Pokoknya hanya melakukan secara tradisi, seremonial, itu yang mereka buat tanpa tujuan yang benar kepada siapa mereka melakukannya. Dan mereka mau mencapai Allah, mau mencari Allah, seolah-olah memang mau berbuat baik baru menjumpai Allah. Jadi kalau saya menarik cerita dan kesimpulan dari bagian ini, kalau hanya perbuatan baik untuk mencari Allah, jadi mereka berpikir mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Yang pada dasarnya Alkitab telah menjelaskan pada Efesus pasal 2 di bagian pertama pembahasan, bahwa yang menyelamatkan umat Tuhan kita semua bukan karena perbuatan kita, karena keimanan kita, keyakinan kita kepada Kristus. Makanya jangan kamu bermegah, jangan sombong, karena kita telah dipersatukan. Nah ini dipersatukan oleh kematian di kayu salib. Kita yang mungkin berbeda dulu dan sebagainya, tapi sekarang kita dipersatukan. Mari pikiran kita sejalan dengan pikiran Kristus. Pikiran saya, pikiran saudara sejalan dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Gerejanya bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Gerejanya bertumbuh dalam pengajaran yang murni. Gerejanya bertumbuh dalam pengajaran apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bible say, bukan apa kata gereja, bukan apa kata pendeta itu, pendeta ini, bukan. Tapi Bible say, apa kata Alkitab, itu yang kita pelajari. Meskipun kita akan melihat konteks dekatnya, konteks jauhnya seperti apa, dalam pemahaman hermantika, tata bahasa, grammarnya, sastranya, kita pelajari, tidak apa-apa. Tapi pada kesimpulan, yang kita pelajari adalah dia sendiri yang telah memperkenalkan diri dengan ajaran-ajaran firman. Dalam bentuk etik diajarkan kepada kita, dalam bentuk moral diajarkan kepada kita, dalam bentuk perbuatan diajarkan kepada kita. Nah ini semua diajarkan supaya gereja tahu, mengerti. Nah pemahaman-pemahaman yang kita belajar, yang kita baca, termasuk hari ini, dalam pemahaman keselamatan, soteriologi, dari soal Kristus mati untuk saudara, ini luar biasa. Dia sang penebus kehidupan ini. Dia berikan kepada kita kekayaan yang luar biasa. Mengerti tentang kebenaran. Nah, saudara kalau mengerti tentang kebenaran, saya mengerti tentang kebenaran, maka tidak akan terjadi disunity di antara kita. Tidak akan ada. Kenapa? Kita sejalan dengan firman. Ya. Mari kita saling percaya satu dengan yang lain. Mari kita membahu, ya, saling membahu, mengangkat, memikul pelayanan bersama-sama, ya, berjalan dengan Tuhan. Dan menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan anugerahnya, dengan kasih sayangnya. Karena itulah dikatakan kepada kita. Maka sekali lagi saya baca untuk kita semua. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, satu manusia baru diciptakan di dalam dirinya, in Christ, di dalam Kristus. Ya, supaya apa? Supaya mengadakan damai sejahtera. Nah, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Dan Tuhan membawa kita
satu dengan yang lain untuk saling mengerti, sebab kita ini sudah ciptaan yang baru di dalam dirinya. Pastikan hidup Anda telah mengalami ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan lahir oleh karena organisasi gereja, ciptaan baru bukan lahir oleh karena dogma gereja, bukan. Ciptaan baru bukan lahir karena dari mamamu, papamu, bukan. Tradisi, adat, budaya, atau apa saja yang melekat dengan hidupmu. Ciptaan baru hanya dapat dikerjakan oleh Yesus di kayu salib untuk kita semua dengan memberikan damai sejahtera yang mempersatukan kita semua, bukan memecah belah, bukan. Ini Kristus, ini peran Kristus untuk gereja, untuk saya. Nah, kalau saudara, kehadiran saudara di mana-mana tempat umpamanya menyampaikan kebenaran firman kepada orang lain, itu luar biasa. Jangan Anda ini yang telah dipersatukan oleh firman, seperti saudara sudah belajar firman, di mana-mana Anda hadir, ya, Anda membawa perpecahan. Di mana-mana Anda hadir, Anda membuat satu pelayanan hancur. Di mana-mana Anda hadir, membuat pekerjaan Tuhan gak maju. Di mana-mana Anda hadir, pekerjaan Tuhan itu lumpuh. Di mana-mana Anda hadir, Anda gak dipercaya. Kenapa? Ini Anda punya roh pemecah, roh pemecah belah. Kenapa? Ada terjadi sesuatu dalam hidup Anda, disunity, tidak percaya satu dengan yang lain. Ada apa dengan hidup Anda? Hidup Anda ini merasa lebih hebat dari orang lain. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Makanya perlu kita bertobat sungguh di hadapan Tuhan ketika kita belajar pemahaman kitab Efesus pasal 2 ya, ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, bahwa kita semua satu di dalam Tuhan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Semua kita satu, sama di dalam Tuhan. Makanya kalau sudah sama, satu dalam Tuhan, mari berpikir menurut cara Tuhan yang diungkapkan dalam Alkitab. Kenapa? Sebab Alkitab bilang kamu ciptaan yang baru. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit atasmu. Jadi ini pikiran harus bersih terhadap orang lain. Ini hati juga bersih terhadap orang lain. Tindakan hidupmu juga bersih terhadap orang lain. Supaya apa? Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami telah dengar firman-Mu yang hidup berkuasa dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang telah mempersatukan hidup kami, haleluya. Engkau yang telah membawa hidup kami senantiasa untuk bersatu dengan kebenaran, bersatu dengan Tuhan anugerah-Mu, bersatu Tuhan Yesus dengan ajaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami bersatu dengan Engkau sebagai kepala gereja, dan Engkau yang telah mempersatukan kami semuanya, umat-umat Tuhan, yang senantiasa boleh diajarkan kepada kami bagaimana kuasa kesatuan itu mesti ada. Jangan terjadi perpecahan dalam hidup kami, sebab Tuhan telah mempersatukan kami. Dan kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan yang menguatkan kami. Ini hari, ini pagi, ini saat Tuhan berdoa. Berkati umat-umat, berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, umat ciptaanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan disembuhkan, yang tertutup jalan kebuka jalan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Doa kami menyertai bangsa kami, negara kami, Indonesia tercinta, menyertai Sulawesi Utara, menyertai kota Manado. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, diberkati berlimpah-limpah. Kami sedang menghadapi Tuhan wabah epidemi virus corona ini, Tuhan Yesus, COVID-19 yang belum berakhir. Bersama-sama Tuhan tentunya pemerintah, golongan agama, tokoh-tokoh agama, bersama-sama dengan para dokter garda terdepan, para suster perawat, TNI Polri. Kami berusaha dan berdoa untuk memutuskan jaringan COVID-19, mata rantainya dengan iman. Dalam nama Yesus berkuasa, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat kepedihan-kepedihan terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Banyak saudara, sobat kenalan kami yang telah pergi tinggalkan kami, meninggal akibat bencana non alam ini, wabah virus Tuhan corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami, kuatkan semua anak-anak bangsa Tuhan, dan berikan kesadaran penuh buat anak-anak bangsa taat dan patuh pada pemerintah, dan terus hidup dalam sehat dan kuat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan baik, untuk nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan dalam kehidupan kami, karena Tuhan bekerja dengan kami, beserta dengan kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Berkati semua sahabat Inspirasi Hidup lewat Facebook Tuhan, Engkau menyertai mereka semua, kemanapun mereka berada. Kami percaya dalam Tuhan ada kemenangan, ada pertolongan. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, nantikan saya terus dalam program Inspirasi Hidup ya bersama saya Pendeta Luntungan dalam setiap waktu kesempatan, baik itu pagi hari, sore hari, malam hari, saya bisa menyampaikan kebenaran lewat media sosial, Facebook dalam acara Inspirasi Hidup. Haleluya, amin, semangat, kita jumpa lagi.